Saudara-saudaraku, dengan segala kerinduan, marilah kita datang ke hadirat Allah. Kita khususkan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pertolongan kita. Salam sejahtera bagi saudara. Kehidupan yang kita jalani adalah karya Allah yang Maha Agung, yang senantiasa dipeliharanya baik dalam masa suka maupun masa duka. Sepatutnya lah kita mempersaksikan pemeliharaan Allah dalam setiap karya kita. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. Terpujilah nikmat-Nya besar.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami, umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa ketika kami ada sampai saat ini merupakan suatu anugerah yang terindah. Teristimewa lagi napas kehidupan masih terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah yang boleh terbentuk saat ini. Meski saat ini kami sebagai persekutuan kekasih Kanaan tidak dapat berkumpul secara fisik di dalam gedung gereja, tapi hati kami bersatu dalam persekutuan ini. Kami mohon, biarlah Engkau hadir menyertai sebagaimana Engkau menyertai hari-hari hidup kami, agar benar-benar persekutuan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik dan boleh mewarnai hidup kami. Allah di dalam Kristus Yesus sebagai penebus dosa, kami mohon kiranya Engkau mengampuni semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dan tahirkanlah seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya pengampunan-Mu berlaku bagi kami yang dengan tulus ikhlas mohon pengampunan-Mu. Bapa yang kami imani dalam anak-Mu Yesus, saat ini dalam persekutuan ibadah di hari ini, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa untuk memahami dan mengerti tentang maksud pembacaan Alkitab saat ini. Dan mampukan kami dapat melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Dan biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami setiap saat. Kami juga mohon Roh Kudus memampukan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu bapak dan saudaraku, dasar firman Tuhan pada minggu hari ini melalui kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Ada sebuah kisah yang cukup unik dan menarik. Kisah ini saya kutip melalui bukunya Max Lucado yang berjudul The Next Door Savior. Seorang dokter ahli bedah yang bernama Maxwell Maltz pernah didatangi oleh seorang ibu parubaya. Ibu ini sehat, ibu ini segar, dan memang sebenarnya ibu ini gak sakit. Justru yang sakit adalah suaminya. Suaminya menderita luka bakar yang sangat parah, sangat serius akibat kebakaran hebat. Hampir seluruh tubuhnya rusak, termasuk wajahnya. Setelah melewati masa kritis dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, si bapak ini menutup diri dan mengunci pintunya rapat-rapat. Ia marah, ia kecewa, bahkan marah pada Tuhan ketika dia melihat dirinya yang sekarang. Bukan hanya fisik, tapi psikis juga terluka. Dengan keadaan seperti ini ternyata yang bergumul bukan hanya si bapak itu, si suami itu, melainkan anak-anaknya dan istrinya juga bergumul. Sang istri sudah berulang kali mengetuk pintu membujuk agar suaminya kuat, suaminya move on, lanjutkan kehidupan. Tetapi sepertinya sia-sia. Sang suami tetap mengunci, menutup diri di dalam kamar dan tidak pernah dibuka. Karena sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, sang istri, si ibu ini, kemudian mendatangi Dr. Maxwell Maltz. Dia ceritakan semuanya tentang sang suami kepada dokter itu. Dan si ibu itu meminta satu hal kepada dokter itu. Pak, saya sudah berusaha berbagai macam cara untuk membujuk suami saya.
tetapi sepertinya nggak ada jalan yang terbuka. Semua sia-sia. Tapi ada satu hal yang belum saya lakukan. Tolong operasi wajah saya ini supaya rusak, seperti terlihat terbakar, sehingga saya bisa mendekatinya dan membuat dia tidak malu akan keadaannya sekarang ini. Saya mau senasib sepenanggungan dengan suami saya. Dokter ini sangat terkejut dengan permohonan si ibu. Dan si dokter memutuskan berkunjung ke rumah keluarga tersebut. Maxwell Maltz mengetuk pintu ruangan yang di dalamnya ada si bapak, si suami. Ia berkata, "Saya dokter ahli bedah yang sangat terkenal. Saya akan memperbaiki wajah Anda." Tetapi si suami, si bapak itu tetap tidak mau membuka pintunya. Akhirnya sang dokter sambil mengetuk berkata seperti apa yang disampaikan si ibu. "Istri Anda meminta saya supaya saya merusak wajahnya, membuat wajahnya sama seperti Anda, supaya Anda membiarkannya masuk ke dalam dan istri Anda dapat masuk ke dalam kehidupan Anda. Istri Anda sangat mencintai Anda." Keadaan sepi sejenak. Gagang pintu mulai bergerak dan pintu terbuka. Dari cerita ini mungkin kita berpikir, masa sih se-ekstrim itu cinta seorang istri kepada suaminya sampai berniat merusak wajahnya demi senasib sepenanggungan. Tetapi ilustrasi ini, cerita ini adalah juga gambaran orang percaya. Bukankah kasih yang seperti itu yang diperlihatkan dan diperagakan Yesus kepada kita semua? Ia rela menderita. Ia rela berkorban demi kita. Bacaan kita, Mazmur 23 adalah gambaran pengalaman iman Daud tentang relasinya bersama dengan Allah. Bagi Daud, Allah seperti seorang gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Gembala yang baik, gembala yang sabar, gembala yang mau mengorbankan apapun supaya dombanya tetap hidup. Di ayatnya yang pertama tadi, Daud menuturkan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Kalimat "takkan kekurangan aku" seringkali dipahami secara sempit. Pokoknya percaya kepada Allah kita nggak akan pernah kekurangan. Kita nggak akan sakit. Kita nggak akan susah. Kita nggak akan menderita dan pergumulan menjauh dari hidupku. Tentunya kalimat "takkan kekurangan aku" bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Daud secara jujur mengatakan, baik sukacita, dukacita, susah, senang, tawa, sedih, jatuh, dan bangun, kasih Tuhan kepadanya, kepada Daud, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan kasih Allah selalu baru setiap hari, seperti seorang gembala yang terus menyediakan makanan yang segar kepada domba-dombanya. Mari kita lihat teks Mazmur 23 ini. Saya membagi dua bagian. Bagian yang sebelah kiri adalah kondisi sukacita. Dan bagian sebelah kanan kondisi bergumul. Ayat 2 dan 3 adalah refleksi Daud ketika Tuhan membawanya ke padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau adalah keadaan yang menyenangkan, menyegarkan, dan membuat hati kita bersuka cita. Dan ayatnya yang ketiga, jalan yang benar adalah sebuah keadaan yang selalu menjadi kerinduan kita. Sedangkan di kolom sebelah kanan adalah keadaan di mana kita ada di masa-masa sukar dan sulit. Ayatnya yang keempat, kita ada di lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah gambaran kondisi yang sangat terpuruk dan sangat sulit untuk keluar
dari lembah yang sangat dalam dan berat itu. Ayat berikutnya ada kata kalimat di hadapan lawan adalah suasana ketika kita berhadapan dengan kondisi yang membuat diri kita sangat mungkin untuk kalah dan menyerah. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di kesemua ayat itu Allah tidak sedetik pun meninggalkan Daud. Mari kita perhatikan kata-kata aktif yang tersebar di Mazmur 23. Membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun. Engkau besertaku, Allah menghibur, Ia menyediakan, mengurapi, sehingga penuh melimpah. Kata-kata aktif inilah yang menjadi kesimpulan Daud, bahwa Daud tidak pernah merasakan kekurangan dalam sisi rohani, karena Allah memeliharanya, memelihara kita dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, di renungan minggu hari ini kita belajar dari Daud. Mari kita terus nempel, dekat dan intim pada Sang Gembala yang baik yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan terus kita intim pada Dia, sangat mungkin tema kita pada hari ini dapat terwujud. Mempersaksikan pemeliharaan Allah dalam karya nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik memberkati kita. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini
Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri, kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, saat ini kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur oleh karena penyertaan-Mu begitu nyata atas kami. Kami telah memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Kalau bukan tanpa penyertaan-Mu yang nyata, kami tidak mungkin dapat melewati waktu-waktu kehidupan kami. Di tengah rasa syukur ini, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan menjalani masa pemulihan. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Ibu Atik Edison, Ibu Armini, orang tua dari Bapak Budi Armanto, Ibu Sri Suwarno, dan Bapak Kuswanto. Kami memohon ya Bapa belas kasih-Mu, sehingga mereka dapat kuat dan mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa setiap pergumulan kami yang kesulitan dalam perekonomian di masa-masa saat ini, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, Eyang Kakung, Eyang Putri, di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami sebagai keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami keretakan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Anak-anak dan cucu kami yang sedang sekolah dan kuliah di rumah, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam pergumulan kami ini ya Bapa, mampukan kami untuk kami terus berjalan di jalan yang benar bersama dengan Sang Gembala yang baik. Kami juga membawa kehidupan bangsa kami Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya hikmat-Mu senantiasa melimpah atas para pemimpin kami. Jaga mereka ya Allah. Peliharalah juga para medis, dokter, perawat, relawan, sertai para aparat keamanan. Berkatilah para pengajar dan dosen. Naungilah kebijaksanaan kepada para tokoh agama, dan kami
sebagai jemaat GKJ Kanaan dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi sesama kami yang lainnya. Kami mohon belas kasih-Mu sehingga wabah ini segera berlalu. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dan mengingat firman-Nya sebagai dasar persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah di gereja atau diserahkan kepada majelis wilayah dan atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bapak Ibu, marilah kita satu di dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur kami kembali sujud di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam situasi saat ini di mana pandemik COVID-19 baru merebak di negara kami berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kami dari virus tersebut. Dan Tuhan tetap memelihara hidup kami, jemaat-Mu, GKJ Kanaan, dan segala kebutuhan dalam hidup kami Tuhan cukupkan. Dan sebagai ungkapan syukur di tengah-tengah ibadah keluarga ini, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagian berkat Tuhan yang telah kami terima, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, maupun persembahan-persembahan lainnya. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, berkati dan sucikan sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati kami dalam mengelola persembahan ini sehingga dapat kami kelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga bermanfaat bagi pelayanan kami di GKJ Kanaan ini. Dan lebih dari itu Tuhan, ajarkan kami agar dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Doa dan ucapan syukur ini hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terbaik.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah dan teruslah berjalan bersama dengan gembala yang baik untuk kita bersaksi dimanapun Ia mengutus dan menempatkan kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Dan Tuhan memberkati seluruh kehidupanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.